Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nabila Malia Zain dari Fakultas Biologi Universitas Nasional. Pada video ini, saya ingin menjelaskan mengenai hubungan antara retikulum endoplasma atau RE, badan Golgi, lisosom, peroksisom, dan glioksisom. RE adalah organel yang memiliki membran tunggal dan merupakan bagian dari sistem endomembran. Sistem endomembran itu sendiri adalah unit fungsional yang saling berhubungan satu sama lain. RE dibagi menjadi dua, RE kasar dan RE halus. Disebut RE kasar karena terdapat ribosom pada permukaan sitoplasmiknya, sedangkan disebut RE halus karena permukaannya halus tanpa adanya ribosom. Selanjutnya yaitu fungsi dari masing-masing RE. Nah, di sini kita akan melihat adanya keterkaitan RE dengan organel lainnya. Fungsi RE kasar 1. Sintesis protein sekretoris. Protein terjadi akibat dilakukannya translasi mRNA oleh tRNA di ribosom yang melekat pada RE kasar atau bebas dalam sitosol. Selanjutnya, protein hasil translasi masuk ke sisterna membran RE. Protein sekretor dibawa keluar dari RE dalam vesikula transport yang selanjutnya akan masuk ke organel sel lain seperti badan Golgi. 2. Sintesis membran. 3. Sintesis protein terlarut. RE kasar adalah tempat pembentukan sintesis protein tersebut. Nah, yang keempat adalah glukosilasi. Fungsi RE halus 1. Sintesis lipid, 2. Metabolisme sterol dan karbohidrat. Badan Golgi adalah turunan dari RE dan terdiri dari dua daerah atau sisterna, yaitu cis dan trans. Daerah cis menerima vesikula-vesikula yang pada umumnya berasal dari RE kasar ke ruangan dalam badan Golgi yang nantinya isi vesikula tersebut akan diproses untuk penyempurnaan. Proses selanjutnya dilakukan pada trans, di mana pada bagian ini vesikula sudah siap untuk disalurkan ke organel lainnya. Dari pemaparan tersebut sudah diketahui fungsi dari badan Golgi adalah 1. Membentuk vesikula untuk sekresi, membentuk plasma, membentuk dinding sel tumbuhan sebagai tempat memodifikasi protein, dan untuk membentuk lisosom. Enzim-enzim hidrolisa yang akan mengisi lisosom diproduksi dalam RE, lalu menuju sisterna yang berdekatan dengan badan Golgi. Lisosom adalah organel berupa kantung tidak teratur yang memiliki membran tunggal. Lisosom juga merupakan pertunasan dari membran trans badan Golgi. Lisosom dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Fungsi lisosom untuk mencerna substrat, sekresi pada hewan, perkembangan dan dinamika jaringan, fertilisasi pada mamalia. Peroksisom adalah organel yang satu ini disebut peroksisam karena tempat sintesis dan degradasi senyawa hidrogen peroksida yang sangat reaktif bagi sel. Peroksisom memiliki dua jenis, yang terdapat pada daun dan biji yang sedang tumbuh. Pada jenis kedua terdapat siklus glioksilat, yaitu perombakan asam lemak dalam biji menjadi gula yang diperlukan untuk tumbuh, sehingga jenis peroksisom ini diganti menjadi glioksisom. Glioksisom sendiri adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Jadi, keterkaitan di antara organel tersebut dapat dilihat pada saat proses yang berperan dalam masing-masing organel. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.